Kacau, PJ Heru sudah naikkan UMP, buruh masihlah protes, pengusaha juga nolak. Hei, duduk bareng apa? Kalau semua maruk, kapan selesainya? Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI menyebut kenaikan UMP harusnya mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi. Pemerintah ya mengecewakan lah, bagi kami cukup mengecewakan atas putusan UMP tahun 2023 untuk DKI. Pemprov DKI Jakarta kemarin menaikkan UMP 2023 sebanyak 5,6% atau setara dengan 4,9 juta rupiah. Namun angka ini dikecam oleh para buruh yang menganggap bahwa nilai yang ditetapkan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini terlalu kecil. Presiden Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal pun menilai Heru Budi ini tidak peka terhadap kondisi buruh. Pasalnya besaran UMP yang ditetapkan oleh Pemprov DKI ini masih di bawah inflasi Jakarta yang berada di angka 6,5%. Hal ini pun disebutnya sangat memberatkan para buruh lantaran besaran dari UMP 2023 yang ditetapkan itu dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan buruh sehari-hari. Pemprov DKI Jakarta memutuskan upah minimum provinsi atau UMP 2023 naik menjadi 5,6% menjadi 4,9 juta rupiah. Namun penentuan UMP DKI Jakarta 2023 yang akan diteken PJ Gubernur Heru diprotes pihak pekerja ataupun pengusaha. Baik pekerja maupun pengusaha sama-sama tidak puas. Bagi pekerja angka tersebut terlalu kecil, sedangkan bagi pengusaha terlalu besar. Keduanya menuntut PJ Heru merevisi keputusannya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andrian Syah menyebutkan UMP 2023 naik 5,6% menjadi 4,9 juta. Ia menyebut besaran UMP 2023 ini sesuai dengan usulan dalam sidang Dewan Pengupahan DKI yang dilaksanakan 22 November 2022. Tapi Heru Budi masih saja didesak untuk segera merevisi keputusannya soal kenaikan UMP DKI 2023. Desakan ini disampaikan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Menurutnya, dengan naiknya UMP 2023 sebesar 5,6% ini, buruh DKI tetap saja miskin. Said Iqbal mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang terjadi Oktober lalu sangat berpengaruh terhadap harga sejumlah barang. Said Iqbal yang mewakili pihak pekerja sendiri mengusulkan kenaikan UMP DKI 2023 mencapai 10,55% atau setara dengan 5,1 juta rupiah. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) menolak keputusan Pemprov DKI yang menaikkan UMP 2023 sebesar 5,6% atau setara 4,9 juta rupiah tersebut. Permenaker nomor 18 tahun 2022 yang menjadi acuan Pemprov DKI menentukan UMP 2023 pun ditolak mentah-mentah oleh APindo. Wakil Ketua APindo DKI Nurjaman pun bersikeras mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Bila mengacu pada PP 36 2021 menurutnya, maka kenaikan UMP 2023 hanya berkisar di angka 2,6% atau setara 4,7 juta. Besaran kenaikan UMP 2023 2,6% sejatinya sudah diusulkan APindo dalam sidang Dewan Pengupahan DKI yang dilaksanakan 22 November lalu. Nurjaman pun tetap kekeh berpegang pada usulan yang disampaikan APindo tersebut. Jadi seorang pemimpin memang tak bisa menyenangkan semua pihak. Ada keputusan-keputusan yang memang akan ditolak dan bahkan dipermasalahkan meskipun keputusan itu sudah benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi soal UMP DKI Jakarta ini saya melihat hal ini lebih kepada sisi buruh yang sepertinya tuntutannya terlalu besar dan cenderung kemaruk ya. Istilahnya dikasih hati minta jantung. Mereka hanya mementingkan keegoisan mereka yang tinggi. Sedangkan dari sisi pengusaha pun juga bingung. Sudah kewajiban juga setiap tahun naik karena seiring dengan kebutuhan sehari-hari yang juga naik. Semua memang harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Soal UMP ini memang sulit. Jangan cuma teriak demo-demo tapi tidak memberikan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Hanya sekedar mengingatkan
Situasi masih belum menentu dan kita masih akan deg-degan bareng menunggu apa yang akan terjadi pada 2023. Izinkan saya berpesan bagi para pegawai yang mungkin suka menuntut kenaikan gaji, bersiaplah, kuatkanlah mental pada 2023. Jangan mudah baperan kalau tuntutan kerja juga akan semakin berat. Apalagi dikit-dikit mengancam akan demo atau berhenti kerja. Solusinya sih gampang. Kalau nggak puas sama gaji karena merasa kemampuan hebat dan pantas digaji tinggi ya keluar saja. Terus buktikan diri kalian cari tempat kerja yang bisa menggaji kalian lebih tinggi. Atau kalau mau gaji gede gabung aja jadi buzzer RP. Siapa tahu ada capres yang mengobrol janji dan uang pada 2024 kan lumayan. Siapa tahu sekali nyolot atau ngehoax di Twitter bisa dapat 1 juta. Hahaha. Jadi bagaimana menurut Anda? Terbongkar pasca lengser, MUI Jakarta pernah mau bikin cyber army bela Anies, pantesan dapat upah perpisahan dana hibah dari Anies 15 miliar. PJ Heru tolak dengan tegas. Di satu sisi kita angkat keberhasilannya. Dan itu bukan sekedar Pak Anies, siapapun tokoh yang ada di Jakarta, ketika dia berbuat untuk kemaslahatan warga Jakarta, dia berbuat untuk kemaslahatan Jakarta yang lebih baik ke depan, maka apa salahnya kita harus bekerja sama juga dengan mereka, siapapun. Ya, itu yang kemudian publik, termasuk saya, nggak habis pikir. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba MUI Jakarta itu ingin bikin cyber yang ingin melindungi ulama dan Anies Baswedan. Kalau melindungi ulama, saya kira tidak ada perdebatan apapun, karena MUI adalah organisasi ulama. Tapi ketika bicara ingin melindungi Anies Baswedan dari buzzer, itu kan menjadi penting kepada publik. Ini MUI kok tiba-tiba menjadi partisan gitu ya. Kenapa MUI tiba-tiba bicara tentang politik? Kenapa bicara tentang Anies ini sukses ataupun tidak untuk disampaikan ke publik? Mestinya yang dibicarakan oleh MUI itu adalah bagaimana menjaga akhlak politik gitu ya. Para elit-elit itu dengan imbauan-imbauan dan fatwanya. Politik Islam itu sejak awal memang akhirnya mencoreng-moreng wajah agama setelah ulama-ulamanya terlibat dalam politisasi agama. Kejahatan-kejahatan yang brutal terjadi di dalam Islam ketika terjadi politisasi agama dari pemuka-pemuka agama. Berkreasi, berinovasi, membuat program-program yang baik kepentingan masyarakat ya. Termasuk cyber, karena sekarang zaman digital, zaman informasi, zaman media sosial. Jadi saya ingin mengajak masyarakat jangan kita membuat hoax dan mensosialisasikan berita-berita hoax yang belum kita tahu. Dilansir dari laman Tempo.co, usulan dana hibah untuk lembaga keagamaan di Jakarta menuai protes dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jakarta. PWNU DKI menganggap usulan hibah 4 miliar oleh pemerintah DKI sangatlah kecil. PWNU kemudian membandingkan dengan usulan hibah untuk Majelis Ulama Indonesia MUI DKI senilai 15 miliar rupiah. Husni merasa MUI Jakarta tak memiliki kegiatan sebesar dan sebanyak PWNU DKI, tapi diusulkan menerima hibah lebih besar. Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta, Joni Simanjuntak membenarkan pemerintah DKI telah mengusulkan hibah untuk PWNU DKI sebanyak 4 miliar. Usulan itu disampaikan dalam rapat pembahasan rancangan APBD DKI 2023. Komisi E lantas merekomendasikan hibah PWNU naik menjadi 5 miliar. Sementara itu, MUI Jakarta diusulkan mendapatkan hibah 12,08 miliar. Setelah pembahasan dengan Komisi E, subsidi kepada organisasi Islam ini melonjak menjadi 15,78 miliar rupiah. Menurut Joni, alokasi anggaran MUI Jakarta naik lantaran legislator Kebon Sirih meminta jumlah petugas pemulasaran jenazah ditambah dari 2 menjadi 4 orang per kelurahan. Politikus PDIP itu menyampaikan MUI Jakarta mendapat keistimewaan dari pemerintah DKI era mantan Gubernur Anies. Sejumlah legislator sempat memprotes nilai hibah MUI yang terlampau besar ketimbang NU dan Muhammadiyah. Lantas kemudian muncul pertanyaan dalam benak kita, seberapa dekat sih hubungan antara MUI Jakarta dengan Anies Baswedan? Tahun lalu Ketua Umum MUI DKI Jakarta, Munahar Mukhtar berharap jajarannya
di bidang informasi dan komunikasi Infocom dapat membela dan membantu Anies. Salah satu caranya dengan membuat pasukan siber alias Cyber Army. Jika Anies diserang di dunia maya, maka pasukan siber itu yang akan membela. MUI DKI Dr. Munahar harus menyampaikan berita soal keberhasilan mantan Mendikbud itu. Ia berkata dalam keterangan tertulisnya di situs mui.or.id, beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta, kata Munahar. Pada 2021, MUI DKI menerima kucuran hibah senilai 7,95 miliar. Nilai tersebut naik menjadi 10,6 miliar 1 tahun berikutnya. Lalu dalam pembahasan RAPBD 2023, MUI DKI diusulkan mendapat dana hibah 15,78 miliar pada 2023. Munahar bahkan pernah terang-terangan mendukung Anies menjadi presiden 2024. Ada 3 alasan yang mendasari dukungannya ini. Pertama, Anies dinilai mampu mempersatukan warga dari berbagai latar belakang. Kedua, Anies telah membawa perubahan dari aspek pembangunan dari ibu kota. Munahar mencontohkan berdirinya Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Ketiga, Anies tidak pernah merespons seluruh kritik yang ditujukan kepadanya. Munahar menyebut mantan Mendikbud itu selalu melontarkan pernyataan yang baik. Ia berkata, dihantam bagaimanapun beliau tidak pernah jawab. Itulah karakter seorang pemimpin. Munahar juga kerap berguyon dengan Anies. Salah satu candaan keduanya soal pemilihan presiden 2024. Yakin cuma guyon. Anies tutur dia hanya tersenyum ketika pembicaraan mereka menyinggung topik tersebut. Jadi apakah PJ Heru akan meloloskan usulan dana hibah alias kado perpisahan Anies pada MUI DKI Jakarta sebanyak 15 miliar rupiah tersebut? Sedangkan lembaga lain seperti NU yang mengaku mempunyai lebih banyak kegiatan daripada MUI malah mendapat dana yang lebih sedikit? Jadi bagaimana menurut Anda?